Selamat pagi adik-adik. Kembali kita akan mulai ibadah persekutuan Teruna di minggu pagi hari ini, yang mana pada minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Cahaya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Satu udah selesai. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, segala puji dan syukur Bapa, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, Engkau masih memberkati kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Bapa, biarlah kami mengerti akan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kudus kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan Mazmur kali ini diambil dari Mazmur 91:1-4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dengan naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi, mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu sebab tentang mazhab ini. Kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada saat ini yaitu menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa. Adik-adik pasti pernah mendengar peribahasa berani karena benar dan takut karena salah. Yang berarti bahwa seseorang yang jujur pasti berani menyatakan yang sebenarnya. Atau sebaliknya, orang yang bersalah tidak pernah berkata jujur. Dan juga adik-adik pasti pernah mendengar lagu, hidup ini adalah kesempatan. Anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan keselamatan, dan juga mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Dengan begitu, kita akan merasakan adanya pengharapan, semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang hidup dalam kebenaran sudah pasti menyampaikan hal-hal yang benar. Benar ya adik-adik ya? Orang yang seperti ini adalah sudah pasti disukai oleh Tuhan, disukai oleh teman-temannya, sesamanya, dan juga orang ini pasti akan dirindukan. Kehadirannya selalu dirindukan oleh teman-temannya karena dia baik dan benar. Hal inilah
yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, bahwa Rasul Paulus hidup dalam kebenaran bukanlah berarti bebas dari tantangan. Bagaimana Paulus untuk tetap memberitakan Injil kepada semua orang, walaupun dia dihina, walaupun dia difitnah telah melakukan penistaan agama pada saat itu. Karena dia memberitakan dan menyampaikan Injil kebenaran Kristus. Rasul Paulus ditangkap dan dipenjara sampai dia digigit ular beludak pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus tetap juga menyampaikan kebenaran Injil Yesus Kristus. Apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Sehingga dia berani. Dia berani naik banding kepada kaisar di Roma. Dia juga mengumpulkan para pemimpin bangsa Yahudi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikannya. Kebenaran, janji keselamatan. Dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindunginya dan menjaganya dan menyertainya di dalam dia menyampaikan kebenaran Injil firman Tuhan. Adik-adik, sedikit historis untuk kita ketahui bahwa kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Kitab ini banyak menceritakan tentang sejarah-sejarah gereja purba pada saat itu. Namun, maksud yang utama penulis adalah menerangkan dinamika iman gereja purba pada saat itu, yaitu iman yang membuat kita untuk bertahan dalam kesetiaan atas pertolongan Tuhan. Intisari dari kitab Para Rasul ini dapat nanti adik-adik baca di kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Adik-adik, berketepatan besok kita akan merayakan, memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. 17 Agustus tahun 2020 kita merayakan hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Bagaimana adik-adik teruna dalam mengisi kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang telah kita raih. Tahun ini kita merayakannya dengan dilanda wabah virus corona COVID-19. Bagaimana adik-adik terkasih? Bagaimana adik-adik muda mengisi kemerdekaan ini yang telah kita raih selama 75 tahun? Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Benar ya adik-adik ya? Kemerdekaan bukanlah untuk gaya-gayaan, bukan untuk mencari keuntungan, kesenangan sendiri saja. Namun bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, yang benar. Sebagai adik-adik teruna yang masih muda, masih berkarya. Yaitu dengan menyebarkan berita-berita yang benar, yang bermotivasi, membangun dan menyemangati. Ada beberapa cara adik-adik dalam mengisi kemerdekaan ini, yaitu yang pertama dengan rajin belajar. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik semuanya belajar dari rumah secara online, secara daring. Tidak diawasi oleh guru, belajar sendiri. Dengan begitu, adik-adik harus lebih rajin lagi belajar.
Jangan karena tidak ada dilihat oleh guru, lalu kita malas. Ketika kita mau ujian, kita nyontek. Kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Sehingga kita pada saat proses belajar mengajar di kemudian hari, kita tidak bisa ditanya mempertanggungjawabkan pelajaran yang telah kita pelajari secara daring. Dan yang kedua, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Juga mentaati dan melakukan firman-Nya. Ketiga, mari kita isi kemerdekaan ini dengan menghormati orang yang tua dan menyayangi yang muda. Dan juga sebagai anak-anak teruna, kita harus mempunyai sifat yang lemah lembut, penyabar, dan murah hati. Di sini kita dituntut untuk menjadi ekstra penyabar. Karena di tengah kondisi kita pada saat ini, kita sudah merasa bosan di rumah terus. Kita tidak sabar lagi untuk keluar rumah, untuk ke mall belanja, melakukan aktivitas kita di luar rumah. Tapi saat ini kita belum bisa untuk keluar dari rumah tanpa protokol kesehatan. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, baik adik-adik. Mari kita isi kemerdekaan kita dengan menceritakan dan menyampaikan hal-hal yang positif, yang benar, yang takut akan Tuhan. Jangan kita ambil bagian, khususnya adik-adik muda. Jangan suka menyebarkan hal-hal yang tidak benar, kebohongan, hoax. Ya, banyak adik-adik senang melihat orang susah melihat orang senang. Ya. Sehingga apa yang sudah dikatakan yang tidak benar dibesar-besarkan. Tidak ada gunanya adik-adik. Itu akan merusak masa depan kalian sendiri. Mari adik-adik, dengan renungan kita hari ini, mari kita menyampaikan berita kebenaran. Jangan menjadi pemberita kebohongan. Sekarang zamannya IT, teknologi maju, medsos, bebas berpendapat, bebas memberikan status, komentar. Tetapi mari kita tetap harus berhati-hati sebagai anak-anak muda dalam menyampaikan informasi dan juga dalam menerima informasi. Jangan melihat kebenaran itu dengan banyaknya like, dengan banyaknya subscribe, atau juga dengan love. Ya, jangan. Mari kita belajar dari firman Tuhan akan kebenaran di dalam menjalani hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan iman dan kepercayaan kami, yang boleh menegur kami untuk kami boleh berkata benar. Tuhan, berkati adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kepintaran kepada mereka. Berikan kekuatan kepada mereka juga Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari mereka di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikan semangat belajar mereka. Apa yang mereka dengar hari ini,
boleh dilakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan kami juga berdoa buat para orang tua kami. Tuhan berkatilah orang tua kami. Berkati pekerjaan mereka dan usaha mereka. Cukupkan kebutuhan hidup orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan memberkati orang tua dan adik-adik layan kami dimanapun berada. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi COVID-19. Dan juga kami akan merayakan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan lindungi dan berkatilah bangsa dan negara kami. Pulihkanlah keadaan bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan juga jajarannya. Dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Dan perekonomian kami Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di muka bumi ini. Terkhususnya gereja GPIB. Tuhan berkati para pendeta, para majelis, para pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan dalam memberitakan firman-Mu, biarlah kebenaran yang kami katakan. Kami berani menyatakan kebenaran daripada Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan iman dan kepercayaan kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami di tengah-tengah keadaan yang saat ini melanda bangsa dan negara kami. Inilah Tuhan permohonan dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.